Shalom Bapak Ibu. Masih bisa lebih semangat lagi ya. Shalom Bapak Ibu. Coba saya pengen dengar suaranya adik-adik skala minggu yuk. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Saya lihat pagi hari ini kita semua semangat. Di wajah-wajah kita sudah ada senyum belum ya Bapak Ibu? Boleh lirik dulu kanan kirinya yuk. Kalau yang belum senyum boleh disenggol dulu. Yuk, kita hari ini mau bersukacita. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah menikmati separuh dari tahun 2026. Kita sudah masuk di bulan Juni hari ini. Walaupun tahun ini baru berjalan setengahnya, tapi saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang dari dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita tutup kepala sejenak, masuk di saat teduh bersama, renungkan kembali semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, banyak yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Maka kami mau bersyukur Tuhan padamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan kepadamu Yesus. Katakan sama-sama. Terima kasih Bapa. Nyanyikan pujian ini bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti.
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bawa ibadah kami dari awal pertengahan akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dari tim Praise and Worship Tuhan, para singer, WL Tuhan, tim pemusik multimedia Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Para asyar dan guru-guru sekolah minggu juga Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, biar Tuhan apa yang disampaikannya semuanya sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, dan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mau bersorak-sorai buat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Pagi hari ini kita mau bawakan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau mau keluar dari bangku boleh ya. Kita mau menari bersama untuk Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
roh Allah ada di dalamku, ku kan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kan menari. ayo Bapak Ibu lemesin badannya yuk. Ku kan menari, menari, menari bertindak menari. Ku kan menari, menari, menari bertindak menari. Tangannya boleh angkat yuk. Tangannya angkat semua yuk. Tangannya angkat semua ya. Yang kesempitan boleh keluar dari bangku nggak Bapak? Yuk, kanan kirinya masih luas Bapak Ibu. Kita mau nari sama-sama ya. Oke, siap? Putar tangannya. Ku kan menari, kan menari, ku kan menari, Bertindak menari. amin. Ku kan menari, kan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Ku kan menari, bukan menari, menari, kan menari, seperti tidak menari. Ku kan menari, kan menari, menari, seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti tidak menari. Ku kan menari, seperti tidak menari. Sebab Allah kita yang terbesar dan mulia. Kita mau terus naikkan pujian bagi Dia. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu.
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Saya mau nambahin atau untuk maju ke depan. Mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan, beribadah, mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini. Tuhan mengurapi setiap kami, para pelayan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, umat-Mu yang mengambil bagian, mengambil roti dan cawan, anggur, memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga setiap kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami siap menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar. Bapak Ibu yang sudah mengambil roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku
Bapak Ibu, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini bukanlah rutinitas, tetapi ini adalah pengakuan iman kita. Kita mengingat kembali, kita mengakui bahwa Yesus, Juru Selamat kita, telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan akan berjanji akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dengarkanlah firman Tuhan ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih atas janji-Mu bagi setiap kami. Kau hadir dalam hidup kami. Roti dan anggur yang kami terima pada pagi hari ini memeteraikan kami sebagai kami milik-Mu ya Tuhan. Menjadi materai bahwa kami kepunyaan-Mu, sehingga kami yakin dimanapun kami saat ini, kami dalam lembah kekelaman, kami dalam tantangan, ataupun kami dalam puncak berkat Tuhan, kami tetap milik-Mu. Kami ada dalam tangan. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih atas kasih. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang kami terima pada minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ayo adik kita berdoa, mau sekolah minggu ya. Ayo berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami hadir di tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kau telah melawat, menjaga dan memelihara setiap anak-anak yang masih muda-muda ini Tuhan, sebagai generasi penerus Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu pagi hari ini, berkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhannya Tuhan, perkembangan secara jasmani mereka maupun rohani mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa terus Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara mereka Tuhan.
Bahkan Tuhan senantiasa turut Tuhan menuntun mereka dalam setiap kebenaran demi kebenaran Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai anak yang rendah hati terhadap orang tua mereka, saudara-saudara mereka Tuhan, bahkan di dalam setiap teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga studi mereka Tuhan. Biar hikmat Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadikan mereka sebagai generasi penerus Tuhan yang terbaik Tuhan, yang Kau pilih di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan lewat melayani sesama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Dan juga berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang menjadi pengajar, pendidik, bahkan mengayom di dalam setiap firman yang akan diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak didikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sekolah minggu ini Tuhan, biar terus berkembang Tuhan, dan terus Tuhan melayani Engkau lebih sungguh lagi ya Bapa. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti pelajaran di sekolah minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk membuka hati kita, menjadi peka untuk mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu,
Itulah Tuhan yang kami rindukan selalu. Kami memerlukan urapan-Mu yang akan terus memimpin kami. Bahkan akan mencelikkan mata hati kami untuk kami mengerti kehendak rencana-Mu Tuhan. Terutama biar pagi hari ini, setiap kami mengandalkan Engkau. Kau melawat setiap kami, beri kami kerendahan hati, supaya apa yang akan Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, anak-anak-Mu di tempat ini, dapat kami memahaminya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Mas tolong gedein dikit supaya saya nggak terlalu begini. Ya, segini cukup. Ya, halo, ya. Yang penting nggak noise. Baik, shalom Bapak Saudara. Semangat pagi hari ini? Iya. Saking semangatnya, jangan melihat ke sini ya Bapak Saudara ya. Sampai tumpah tadi perjamuan saya. Puji Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kalau memperhatikan yang rajin membaca renungan pagi, selama 2 minggu ini saya menulis tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Karena 2 minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, betul kan? 2 minggu ini saya berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat mula-mula. Nah pagi hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu saya berikan judul peran Roh Allah atau Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Ya. Baik, saya akan awali dari satu gambar ini. Tolong tayangkan gambar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah ini apa tuh? Tentu sudah familiar dengan gambar ini ya. Gambar siapa ini? Tuhan Yesus dan 12 muridnya. Saudara, ketika saya menyiapkan ini, saya merenungkan hal ini. Saya membayangkan begini. Menjadi 12 murid Yesus pada waktu itu adalah menjadi suatu hidup yang menakjubkan gitu loh. Mereka adalah orang-orang yang menakjubkan. Kenapa? Karena mereka dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mereka melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, ya, orang sakit sembuh, orang mati bangkit secara langsung. Bukan hanya itu saja, mereka, para murid ini juga mereka bisa belajar langsung, belajar kebenaran langsung dari sumbernya, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Hidup mereka penuh dengan apa? Hidupnya bergairah. Ya. Hidup mereka semangat. Kenapa? Itu tadi, karena memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Penuh dengan sukacita. Sampai suatu hari, mereka dikejutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 16 ayat 7. Nah, sudah saya tulis di sana supaya cepat saudara ya. Mereka dikejutkan ketika Tuhan Yesus memberikan satu statement begini. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, murid-murid, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Udah turunin Pak, turunin Pak. Nah, saya ngebayangin gini saudara. Turunin. Betapa kagetnya para murid pada waktu itu. Kenapa? Coba kalau kita jadi muridnya dia, muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Kenapa? Pasti kita nggak mau pisah dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu, Yesus adalah segala-galanya. Sebab para murid ini, selama dia bersama dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Hidupnya tenang. Mau lapar, nggak ada uang buat beli makan,
Tuhan Yesus bisa bikin makanan secara mukjizat, betul nggak? Mau sakit, apapun sakitnya Tuhan Yesus bisa sembuhkan, nggak perlu ngantri BPJS seperti kita dari pagi sampai sore, betul nggak? Ada masalah, ada badai persoalan, Tuhan Yesus bisa hadir, bisa tolong kita, gitu. Kaget mereka. Kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu, kita pun juga tidak akan mau pisah. Pertanyaannya adalah, kenapa? Tuhan Yesus berkata, lebih baik, lebih berguna jika aku pergi. Loh, jawabannya begini, karena kalau Tuhan Yesus tidak pergi, tidak naik ke surga, saudaraku, maka kehadiran Yesus dibatasi, sangat dibatasi oleh fisiknya. Betul nggak? Kalau Tuhan Yesus lagi ada di Yerusalem, dia tidak dengan hal yang sama dia ada di Galilea, nggak bisa. Sangat dibatasi dengan fisiknya. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu mengirim Roh Kudus turun untuk mendampingi, menyertai murid-muridnya, bukan ada di samping mereka kayak dulu, tetapi di dalam hidup setiap mereka. Wow. Kalau dulu Tuhan Yesus di luar aja, mereka sudah mengalami pengalaman yang luar biasa, betul nggak saudaraku? Apalagi kalau Roh Kudus menyertai, berserta ada di dalam mereka. Wow, pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Itulah makanya Tuhan katakan, lebih berguna kalau aku pergi. Aku akan ada di dalam kalian dan kalian akan mengalami hal yang luar biasa dan lebih luar biasa lagi. Begitu saudaraku. Nah, ini menjadi kabar baik buat kita juga saudaraku. Kenapa? Menjadi kabar baik bagi kita. Karena apa? Roh Allah yang diberikan kepada muridnya itu, yang menyertai muridnya itu juga menyertai dan tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Ini kabar baiknya, saudara. Ini kabar baiknya. Nah, oleh karena itu, saya berani katakan begini. Seharusnya seorang murid Yesus di zaman kapanpun, zaman para rasul, zaman para martir-martir sampai hari ini, seharusnya kita memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan pengalaman-pengalaman yang dirasakan, yang dialami oleh para murid dulu. Kenapa? Karena yang menyertai mereka dan yang menyertai kita adalah sama. Betul saudara? Harusnya yang terjadi adalah begitu. Artinya apa? Artinya seharusnya kekristenan kita ini adalah menggairahkan, harusnya. Ya. Harusnya kekristenan kita menggairahkan, bukan membosankan. Harusnya kekristenan kita itu penuh semangat, bukan loyo-loyo. Kenapa? Sekali lagi, karena kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus seperti para murid yang dulu juga mengalaminya. Pertanyaan pentingnya begini. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami kemaksimalan seperti yang harusnya dialami oleh para murid zaman dulu? Itu kan pertanyaannya. Kita disertai dengan roh yang sama. Kita disertai dengan roh yang sama. Tapi kenapa? Kok kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang maksimal seperti para murid? Ini pertanyaannya, saudara. Jawabannya nanti. Jawabannya nanti dulu. Untuk mengetahui jawabannya ini kita harus tahu apa peran Roh Kudus di dalam hidup kita yang Tuhan berikan untuk tinggal dalam hidup kita itu apa perannya. Nanti kita akan tahu kenapa kita tidak memiliki pengalaman hidup seperti para murid dulu, maksimal seperti para murid dulu. Yang pertama, Yohanes 16 ayat 13. Tolong tampilin. Nah, peran Roh Kudus yang pertama. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Itu sambil dari terjemahan lama, saudara. Terus Galatia 5 ayat 16,
dari terjemahan lama juga. Tetapi demikian, inilah kataku, berjalanlah kamu dengan Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus yang pertama di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus akan membawa kita ke dalam segala kebenaran. Untuk itulah maka Tuhan perintahkan supaya kita bergaul akrab dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, dari sini kita tahu, dari ayat ini kita tahu, apa itu? Ternyata, saudaraku, ternyata sejak semula, sejak pada awalnya, kekristenan itu dirancang oleh Tuhan untuk dijalani dengan bergantung sepenuhnya kepada pribadi Roh Kudus. Setuju nggak, saudaraku? Sejak awal dirancang Tuhan supaya kekristenan itu dijalani bersama dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan berjalan bersama kita, yang akan menuntun kita, membawa kita ke dalam segala kebenaran. Bayangin begini, Roh Kudus kan ada di dalam kita, ya kan? Tinggal di dalam kita kan, menyertai kita kan? Artinya kita sedang, tanpa kita sadari, kita berjalan berdua dengan Roh Kudus kan? Apa yang harus terjadi seharusnya kalau dua orang berjalan bersama-sama dengan satu tujuan yang sama? Apa yang harus terjadi? Yang terjadi, harusnya terjadi suatu komunikasi. Misalkan contoh nih, saya sering diajak jalan berdua sama Pak Akyong. Ngajak makan siang bersama, kadang-kadang sampai ke Alam Sutra, kadang sampai, mana tuh? Gading Serpong. Apa yang saya lakukan berdua dengan Pak Akyong di dalam perjalanan itu? Ngobrol, ada komunikasi yang akrab. Ya. Demikian juga Roh Kudus, saudara. Kalau saudara menyadari bahwa Roh Kudus ada di sini, seharusnya terjadi komunikasi yang natural, seperti saya dengan Pak Akyong, betul nggak? Artinya apa? Komunikasi dengan Tuhan itu namanya apa? Doa, betul kan ya? Artinya setiap orang percaya itu harusnya doa itu merupakan sesuatu yang natural. Gitu loh. Kalau buat saya pribadi ya, doa pada Tuhan itu ada dua macam. Satu, quality time. Yang kedua, quantity time. Itu buat saya. Quality time itu yaitu doa saya jam-jam khusus, jam spesial, waktu yang berkualitas untuk Tuhan. Yaitu jam 4 pagi. Sharing itu, saya sharing renungan, saya quality time. Waktu khusus saya bersama dengan Tuhan di situ. Berlanjut sampai jam 5. Jam 5 bikin kopi, berlanjut lagi bikin renungan, kadang sampai jam 6, kadang sampai jam 7. Itu quality time saya. Termasuk tadi pagi. Biasanya kalau Sabtu Minggu alarm saya matiin. Tapi saya kok gelisah, kenapa sih harus bangun? Saya bangun, saya ke toilet, saya ke toilet mau tidur lagi. Begitu saya nyalain lampu, wah jam 4 kurang seperempat. Quality time saya bersama Roh Kudus. Akhirnya ya udah, saya cuci muka, quality time dengan Roh Kudus, lanjut bikin renungan. Renungan buat besok, Senin besok, sudah jadi. Saya beri judul, apa tadi? Orang mujur, uang mujur ajur. Mau bagaimana? Besok baca ya. Jangan sampai nggak dibaca. Nah, demikian juga kita Bapak Saudara. Kalau kita tahu kita berjalan bersama Roh Kudus, seharusnya doa itu menjadi sesuatu yang natural. Quantity time apa? Kapanpun ya, saya bisa ngobrol dengan Roh Kudus. Ketika apa? Ketika kita lagi nyetir, ketika lagi jalan-jalan, ketika lagi nyapu, ketika kita mengingat sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, kita dengan spontan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh luar biasa hari ini, cerah banget, terima kasih Tuhan. Untung hari ini gini, oh terima kasih Tuhan. Ada komunikasi yang natural harusnya bersama Roh Kudus. Sudahkah itu terjadi dalam hidup saudara?
Yang kedua, kalau kita berjalan, kalau seorang itu berjalan berdua, yang harusnya terjadi apa? Saling menjaga perasaan, saling menjaga hati. Saya juga sering berjalan sama adik lanang mana? Nah, ini adik lanang Pak Alip ini. Saya juga lumayan sering berjalan berempat, ngopi berempat. Pak Alip ini, adik saya yang ganteng ini sering kali ngomong begini. Maaf ya Kang, maaf ya Bu Gembala. Maaf ya Kang, maaf ya Kang. Maaf ya Bu Gembala. Maksudnya apa saudara? Maksudnya Pak Alip itu sedang menjaga hati saya. Jangan sampai saya disakiti sama kata-katanya, jangan sampai kata-katanya itu membuat saya sedih atau sakit hati. Maaf ya Kang, padahal juga gak ada yang harus dimaafin gitu saudaraku. Itu namanya kalau kita berdua dengan Roh Kudus, maka kita pun juga harus menjaga perasaan Roh Kudus. Betul gak saudaraku? Nah, kesalahan terbesar orang Kristen, kesalahan fatal bahkan, kita orang percaya adalah kita hanya menganggap Roh Kudus sebatas kuasa. Sehingga kita lebih memanfaatkan Roh Kudus daripada bergaul akrab dengan Roh Kudus. Sekali lagi ya, ini kesalahan fatal kita adalah kita hanya menganggap Roh Kudus sebagai kuasa daripada kita bergaul akrab dengan Roh Kudus. Hanya membutuhkan kuasanya. Kita memanfaatkan dia, kita butuh kuasanya, kita butuh urapannya, kita butuh tuntunannya. Tapi di waktu yang sama kita mempedulikan pribadinya, mempedulikan perasaannya. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus yang berjalan dengan saudara dan saya inilah pribadi yang memiliki perasaan, yang bisa disenangkan, sebaliknya juga bisa membuat dia sedih, terluka, bahkan berduka. Betul nggak saudaraku? Pribadi loh. Seringkali kita hanya memperalat, maaf kata. Seringkali kita ini hanya memanfaatkan. Ya. Kita hanya datang butuh pertolongannya, kita datang hanya butuh minta ini itu kuasanya, pengurapannya. Tapi di sisi lain kita mengabaikan pribadinya, mengabaikan perasaannya. Itu namanya memanfaatkan Roh Kudus. Misal saya beri contoh nih, ada orang datang kepada kita, tapi kalau ada perlunya aja, Pak tolong dong, habis itu blas, nggak ada apa, nggak ada komunikasi, nggak ada say hello, ketemu juga diem-diem aja, tapi suatu kali ini datang lagi, Pak tolong ini, tolong itu, perasaan saudara gimana kira-kira? Sebenarnya orang itu nggak butuh kita, tapi hanya butuh apa? Butuh apa? Pertolongan kita. Gimana perasaan kita? Mungkin bisa aja kita, wah kalau nolong ya harusnya ya rela lah, tulus lah. Sebagai manusia pasti ada rasa di sini nih. Kalau orang Jawa itu ngelus dodo. Ini orang datang kalau ada perlunya aja, emang gue dianggap apa? Betul nggak? Dimanfaatkan, berduka. Demikian juga Roh Kudus. Demikian Roh Kudus. Nah, satu hal, mengapa, balik ke pertanyaan pertama tadi, mengapa orang percaya tidak mengalami kemaksimalan pengalaman bersama Roh Kudus seperti yang dialami oleh para murid? Salah satunya, jangan-jangan kita selama ini mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Memanfaatkan dia tanpa mempedulikan perasaan dan pribadinya. Roh Kudus didukakan bukan hanya ketika kita cuekin. Roh Kudus berduka bukan hanya ketika kita bukan hanya karena kita manfaatin. Tapi Roh Kudus juga dapat berduka
Ketika apa? Efesus 2 ayat 4. Lagi nak. Roh Kudus di dalam kita juga dapat berduka. Efesus 4 ayat 29. Next. Efesus 4 ayat 30. 29 dan 30. Nah, ini satu di sini, ayat 30 dulu. Saya balik ini. Baca baik-baik. 3, 2, 1. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Dengan cara apa kita mendukakan Roh Kudus? Ayat 29. 3, 2, 1. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, dah sampai situ. Roh Kudus di dalam saudara dan saya akan berduka ketika saudara dan saya berkata-kata kotor. Ketika perkataanmu kotor, ketika perkataanmu jahat. Contoh nih, berikan contoh supaya gampang dimengerti. Misalnya kita, sebagai orang tua, kita jalan-jalan dengan anak kita, masih youth lah gitu. Kita jalan-jalan ke mall, ke pasar, atau berkunjung kepada saudara kita. Lalu tiba-tiba anak kita tuh ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong binatang, maki-maki orang, mengumpat. Kita sebagai orang tua gimana rasanya? Sebagai orang tua gimana rasanya? Senang? Bangga? Sedih? Berduka? Anakku ini tiap hari saya ajari, yang baik saya tuntun, saya sekolahkan. Kenapa perilakunya seperti ini? Ketika saudara berkata-kata kotor yang jahat, itu mendukakan Roh Kudus. Lalu apa lagi? Ayat 31, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Oke, turunin nak, turunin. Nah, di mata Tuhan yang kita baca tadi, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah, kata-kata kotor, di mata Tuhan itu adalah sampah. Sampah yang ada di dalam hatimu. Di mata Tuhan itu adalah sampah. Coba kita bayangkan lagi ya. Saya berikan contoh-contoh biar gampang diterima. Misalkan gini. Kita diundang ke rumah anak kita untuk tinggal di sana. Ya. Lalu ketika kita masuk rumah, begitu masuk rumah kita dapati rumahnya itu sampah di mana-mana. Nasi bekas nasi basi di mana-mana. Tai tikus di mana-mana. Bau kencing tikus di mana-mana. Kecoa di mana-mana, bau apek. Saudara sukacita enggak? Dan saudara harus tinggal di situ padahal. Apa yang kira-kira yang dalam hati saudara? Kalau mau seperti Bu Emi tadi, enggak jadi gue pulang. Enggak. Roh Kudus, nah ini satu poin nih Pak, Bu, terima kasih Bu. Satu poin, saya tambahin. Satu poin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara dan saya itu memerlukan suatu perjuangan yang keras. Kenapa? Kalau kalau nuruti hati, Roh Kudus akan bilang gini, ya gue cabut dari sini dah. Gue cabut dari hati orang ini. Kenapa? Enggak nyaman, betul enggak? Tapi Roh Kudus taat kepada Bapa, sertai anak-anakku ini, sertai, jangan kemana-mana, sampai akhir zaman sertai. Kalau saudara disuruh tinggal di situ selama-lamanya, bau apek, bau pesing, apa yang saudara lakukan? Saudara berduka. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi dengan Roh Kudus. Jika di dalam hati kita tidak dibersihkan, kemarin khotbahnya Pak Harto kemarin sudah disinggung, saudara. Kalau kita tidak membersihkan hati kita dari perkataan kotor, dari sakit hati, dari kedendaman, dari kebencian, dari kepahitan, itu merupakan sampah di dalam hatimu, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, saudaraku. Itu mendukakan Roh Kudus.
Itu yang membuat kita tidak mengalami kemaksimalan berjalan bersama Tuhan Yesus. Paham sampai sini ya? Paham saudara? Ini baru 1 loh, udah jam 10 lagi. Sampai jam 11 ya. Ini baru 1 nih. Sekarang yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya bagian kedua? Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Nah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa saudara? Anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Aba ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi. Nah, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu roh itu menyatakan. Saya ambil lagi terjemahan dari The Message, itu roh itu mengkonfirmasi, menegaskan bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lihat Rona. Dari ayat ini kita tahu saudara, apa itu? Ternyata yang menyatakan bahwa kita, yang menyatakan, yang mengkonfirmasi, yang menegaskan bahwa kita ini adalah anak Allah, itu adalah peran Roh Kudus. Bukan pengakuan sepihak dari kita. Betul nggak? Kan kita sering ngadu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jangan-jangan bisa jadi itu pengakuan sepihak loh saudaraku. Kenapa? Karena kalau benar bahwa Roh Kudus telah mengkonfirmasi, menegaskan bahwa saudara dan saya adalah anak Allah, maka yang harus terjadi adalah kekristenan kita bergairah, kekristenan kita semangat, dan hidup kita tenang. Kenapa? Kita tahu masa depan kita pasti. Amin. Kita tidak perlu, tidak ada lagi rasa takut akan masa depan kita. Kita tidak lagi rasa takut akan hari tua kita. Kita tidak lagi takut akan anak-anak kita masa depannya bagaimana. Enggak saudara. Coba kalau saudara diyakinkan bahwa kamu anak raja. Raja siapa sekarang? Yang masih ada raja di mana sih? Bukan. Itu udah pasti. Thailand ya, masih ya. Kalau nggak salah rajanya namanya si Longkon itu ya. Fajira Longkon kalau salah. Coba kalau kita diyakinkan Fajira Longkon mengatakan gini, kamu ini anakku nak. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Hidup kita tenang. Masa depan kita terjamin, betul saudaraku? Gak takut masa depan, masa tua. Oh, babi gue raja. Nah, bagi kita yang mengaku bahwa kita anak raja, tapi masih ada takut. Khawatir nanti hari depan saya bagaimana, nanti masa tua bagaimana, nanti anak saya nanti masa depannya bagaimana. Saya sarankan, bergaulah dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu, dalam kita. Bergaulah dengan dia, supaya dia meyakinkan bahwa kamu anak raja, maka kita tidak perlu takut lagi. Amin. Kesaksian sedikit saudara ya. Kesaksian sedikit. Ini enggak tambah gelap kan? Ada yang turun mungkin. Kesaksian sedikit. Gini. Saya kehilangan rasa takut masa depan saya. Saya masih ingat, bulan Juni, ya seperti ini, bulan Juni tahun 1991, ketika anak saya Iyut masih 2 bulan. Waktu itu lagi susah-susahnya. Saya berdoa tiap hari, aduh sakit, aduh sulit sekali hidup ini. Untuk menghidupi 3 anak ini. Suatu hari, malam saya berdoa, Tuhan berkata begini, Mazmur 55:23 masih ingat banget begini. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan,
sebab Ia yang memelihara engkau. Karena tidak dibiarkannya untuk selama-lamanya orang benar itu goyang. Wow, itu ayat itu seperti melompat masuk dalam hati saya. Yes, ternyata saya dipelihara Tuhan. Sekarang kita tahu, saya dipelihara Raja. Mulai hari itu, ketakutan, kekhawatiran saya akan masa depan keluarga saya hilang. Betul. Sampai saya berkata gini, Tuhan, kalau sampai nanti saya nggak bisa bayar kontrakan, diusir Pak Haji, yang malu bukan saya, yang malu bukan saya sebagai kepala keluarga, tapi Tuhan yang malu karena Tuhan berjanji meliharakan saya. Sampai segitunya, saudara. Kalau sampai anak-anak saya nanti nggak bisa sekolah, keleleran, jadi orang bodoh, yang malu bukan saya, yang malu Tuhan. Sampai segitunya, saudara. Dan itu digenapi. Dari yang susah, dipelihara Tuhan sampai hari ini. Kalau saya hidup karena anugerah janji Tuhan. Amin. Kalau saudara dikonfirmasi oleh Roh Kudus bahwa saudara anak-anak raja, seharusnya tidak ada ketakutan dalam hidup untuk masa depanmu, saudara. Sampai suatu hari saya tanya sama teman sepelainan saya, Pak, saya ini sebenarnya sombong atau punya iman sih Pak? Saya cerita seperti itu. Lalu teman saya ini, Bapak punya iman, jadilah seperti imanmu. Yes! Terjadi, saudaraku. Terjadi. Ya. Jadi yang kedua, Roh Kudus berperan untuk meyakinkan, menegaskan bahwa kita anak Allah. Ketika kita sebagai ngaku anak Allah masih takut, khawatir, takut gak makan, bergaulah lebih kerap dengan Roh Kudus. Sekarang ketiga, apa peran Roh Kudus dalam hidup yang orang percaya? Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 26. Enak. Yohanes 14 ayat 26. Ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam kamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hatimu dan hatiku, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu itu bukan hanya masalah rohani aja. Udah turunin, nak. Bukan hanya masalah rohani. Itu pasti. Contohnya saya lah. Wah, saya lagi. Kemarin saya coba-coba hitung-hitungan, saudara. Saya nulis renungan harian itu, dalam 1 bulan itu rata-rata 22 kali. Kalau dalam setahun berapa? 22 kali 12 berapa? 240. Kita di sini udah berapa tahun, saudara? Jalan 4 tahun kan? Artinya selama kita di sini, saya sudah menulis renungan harian itu hampir 1000. Belum lagi ketika kita di Mesir. Mungkin renungan harian yang saya tulis sudah 1.500-an. Itu bukan dari saya copy, ganti edit, ganti tanggal, share. Enggak, saudaraku. Pertanyaannya, kok bisa saya nulis bikin renungan ribuan? Kok bisa? Padahal saya ini kan bukan STH, bukan sarjana teologi ya. Saya juga bukan MTH. Apa saudara? Master teologi ya. Saya hanya seorang DTH. Oh, keren DTH. Bukan dokter teologi ya, saudaraku. DTH yang saya maksud adalah disciple of the Holy Spirit. Apa itu? Saya hanya seorang murid Roh Kudus. Saya hanya seorang murid Roh Kudus. Yang saya lakukan hanya bergaul dengan Roh Kudus, merendahkan diri, mendengar Roh Kudus. Maka
itulah yang terjadi. Saya jadi bisa karena diajari oleh guru di atas segala guru. Bukan hanya itu aja, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu artinya apa? Roh Kudus yang ada dalam diri saudara juga akan mengajarkan bagaimana saudara menjadi bos yang baik. Dia akan mengajar bagaimana saudara menjadi karyawan yang baik. Bagaimana saudara menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi pelayan yang baik. Bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang memiliki perilaku baik. Roh Kudus ajarkan saudaraku. Roh Kudus akan ajarkan saudaraku. Roh Kudus ajarkan. Bahkan di ayat yang kedua yang kita baca tadi, bahwa kita akan penuh dengan pengurapan dan kuasa. Kita akan penuh dengan penuh pengurapan dan kuasa. Kenapa? Karena sumber pengurapan itu adanya di dalam dirimu, diriku, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu ngejar-ngejar hamba Tuhan. Altar call, lalu kita berdiri di depan, minta diusek-usek kepalanya, diurapi hamba Tuhan. Enggak perlu. Kenapa? Pengurapan itu ada di dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam hatimu dan hatiku. Amin. Sumber pengurapan ada di sini. Lalu bagaimana caranya supaya pengurapan itu kuat di dalam kita? Tidak ada cara lain. Bergaulah dengan Roh Kudus. Haleluya. Bergaulah lebih akrab dengan Roh Kudus. Maka kita akan beroleh pengetahuan kebenaran firman Tuhan di dalam dirimu akan bertambah. Ketaatanmu terhadap firman Tuhan akan bertambah. Maka rohanimu akan bertambah, bertumbuh, dan imanmu akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Betapa ruginya kalau kita hanya memanfaatkan Roh Kudus. Betapa ruginya kalau kita tidak bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan kehilangan banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita, saudaraku. Lagi? Wah, udah pernah ngantuk nih jangan-jangan nih. Lagi enggak? Lagi, oke. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, apa peran Roh Kudus di dalam hidupkan orang percaya? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah ini peran Roh Kudus dalam hati kita. Kita baca bersama-sama supaya nggak ngantuk. 3, 2, 1. Haleluya. Apa yang kita dapat dari ayat ini, saudaraku? Apa yang kita dapat dari sini? Bahwa kegagalan kita bersaksi kepada orang itu disebabkan karena kegagalan saudara dan saya bergaul dengan Roh Kudus. Atau kalau dibalik, kegagalan kita bergaul dengan Roh Kudus itu akan membuat kegagalan kita di dalam bersaksi. Padahal Roh Kudus ditempatkan dalam hatimu dan hatiku supaya kita bersaksi. Karena kalau kita bergaul akrab dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami banyak hal perkara bersama dengan Tuhan, pengalaman pribadi bersama Tuhan, itu yang akan menjadi modal kita bersaksi kepada orang lain, betul nggak? Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana kita mau bersaksi? Kenapa kita tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan? Ya karena kurang bergaul dengan Roh Kudus. Gas. Dan ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus. Maka kita akan bisa bercerita kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu bukan tokoh fiktif sejarah masa lalu, tapi Tuhan Yesus itu adalah nyata, hidup, kuasanya, kasihnya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Buktinya apa? Aku mengalami, begitu saudaraku. Mau bersaksi buat Tuhan, bergaulah dengan Roh Kudus.
saudara akan mengalami bagaimana hidup bersama Roh Kudus. Maka saudara akan berani bersaksi. Wah, ada 10. Satu lagi aja ya. Satu lagi deh. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada, saya baca dari sini. Ada. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Pantesan mati. Oke. Dari ayat ini kita tahu, saudaraku. Dari ayat ini kita tahu bahwa seringkali ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata. Apa yang mau didoain ya? Apalagi ya? Sehingga apa yang terjadi? Kita berdoa 2 menit, 3 menit, macet. Enggak tahu apa yang harus didoakan, betul enggak? Akhirnya baru 2 menit, 3 menit, amin. Tuhan tahulah yang ada dalam hati saya, tidur. Itu yang terjadi. Kalau kita mau jujur. Padahal di sini katakan Roh Kudus akan membantu kita untuk kita bagaimana kita berdoa. Padahal Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana kita harus berdoa, apa yang harus kita doakan. Kalau sampai kita kehabisan kata-kata, Roh Kudus sediakan bahasa-bahasa yang baru buat kita. Ada bahasa roh, ada bahasa lidah. Betul nggak, saudaraku? Itulah yang terjadi, saudaraku. Itulah yang terjadi. Sehingga kita malas berdoa. Jadi orang-orang yang gagal bergaul dengan Roh Kudus, maka percayalah kehidupan doanya akan bantek. Ya terus terang aja, memang begitu kok. Karena yang mengajarkan kita berdoa itu Roh Kudus. Kalau sampai kita gak bisa berdoa, itu jangan-jangan saudara kurang bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus akan kasih tahu, kamu doakan ini, kamu doakan ini, kamu doakan itu. Apa yang harus kita doakan? Ketika kita gak ngerti, tiba-tiba keluar bahasa-bahasa yang baru, yang kita gak ngerti. Kata yang tadi dikatakan bahwa roh itu berdoa untuk kita kepada Allah. Wow, luar biasa, saudaraku. Saya punya pengalaman, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya pernah pengalaman waktu masih di gereja Mesir dulu. Saya malam berdoa. Selesai berdoa, saya kehabisan kata-kata juga. Lalu keluar bahasa-bahasa baru. Ya bahasa Cina lah, yang bahasa Jepang lah, bahasa roh juga. Saya sendiri pakai, ini ngapain sih saya ini kok berdoa terus gak berhenti-berhenti. Saya gak ngerti, saya bilang doa apa, saya gak ngerti, saudaraku. Begitu besoknya hari Minggu, saya ke gereja, ketemu satu anak youth, anak perempuan, dia bilang gini, ayah, semalam sebenarnya saya mau bunuh diri. Hah? Jam berapa kamu itu kejadiannya? Ya jam 11, jam 12, tapi kenapa saya nggak jadi? Saya ingat. Saya nggak ngomong, ya lu nggak jadi bunuh diri karena gue doain. Enggak, saudaraku. Saya hanya diem, saya terdiam. Saya dapat pelajaran baru, oh itu. Roh Kudus berdoa untuk kita. Roh Kudus mengajari doa itu. Ada sesuatu yang kita gak ngerti yang harus didoakan. Tapi kita gak ngerti. Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa. Saudara. Amin, saudaraku. Jadi bergaulah dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, sudah diberikan kepada saudara dan saya di dalam hati setiap saudara. Amin. Kalau selama ini saudara cuekin, kalau selama ini saudara manfaatin, mulai hari ini, yuk peduli bahwa Roh Kudus ini adalah juga pribadi yang punya perasaan, yang harus kita perhatikan, yang kita ajak tegur sapa, yang harus kita jaga perasaannya, supaya Roh Kudus nyaman, sehingga mau mengajari kita banyak hal di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Dia. Amin, saudaraku.
Kita jaga perasaannya, saudara. Dia ada di sini. Saya ingat dulu ketika saya ke puncak tempat rumahnya Pak Harto dan Bu Aling. Saya diundang beliau ke sana. Wow, disiapin tempat tidurnya bersih, rapi. Wah, pagi-pagi digorengin pisang goreng kesukaan saya. Pak, buat ngopi. Wah, diterebusin apa Pak? Ibu, ubi rebus. Kenapa saudara? Memperhatikan saya, perasaan saya, menyenangkan saya. Kepada manusia aja ingin menyenangkan, apalagi kepada Tuhan yang ada dalam kita. Kita harus menyenangkan Dia. Amin saudaraku. Jaga hati. Udah cukup 4 aja. Jadi kesimpulan. Kesimpulan pagi hari ini, sampai mau bingung kan. Karena setiap kita sudah disertai, dituntun, diajari oleh Roh Tuhan, maka seharusnya hidup kekristenan kita itu bergairah, semangat. Amin. Gak loyo-loyo lagi. Seperti 12 murid, hidupnya penuh gairah. Doa bukan lagi menjadi beban, menjadi kewajiban, tapi doa menjadi kebutuhan. Sehingga kehidupan doa kita juga bersemangat. Amin, saudaraku. Lalu, jika kita belum mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh murid-murid terdahulu, maka pesannya pagi ini adalah bergaullah, sapalah, dengarkanlah, taatilah Roh Kudus, dan jagalah perasaannya. Kenapa? Sebab Dia adalah pribadi yang lemah lembut, yang akan mengubah karakter kita, hidup kita. Kita memiliki kesaksian, sehingga hidup kita memiliki kesaksian Kristus, di mana-mana kita bisa bersaksi bahwa Yesus yang saya sembah adalah hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lu gak percaya, gue ngalamin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ayo saya undang pemusik, kita nyanyikan satu lagu. Lagu yang tadi buat doa, tadi bagus banget. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Segalanya bagiku, harimu di hidupku.
Biarlah Tuhan ini bukan hanya menjadi satu nyanyian yang enak dinyanyikan, enak didengar, tapi sungguh menjadi pengakuan dari hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami butuh penyertaan-Mu, dan terima kasih Engkau telah memberikan Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami akan mengandalkan Engkau sepenuh-penuhnya, karena hari ini kami tahu bahwa kekristenan itu dari awal, dari mula Engkau rancangkan untuk dijalani bersama Roh Kudus, untuk bergaul, untuk bergantung kepada Roh Kudus yang akan menuntun kami, mengajari kami, menuntun kami, mengajari kami, membawa kami ke dalam segala kebenaran, sehingga seluruh kehendak rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau digenapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi bila suara-Mu yang keras, bahkan makin keras, berteriak di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam roh setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Dan kepada orang-orang yang mendengarkan rekaman YouTube nanti Tuhan, mereka disadarkan bahwa ada Allah, pribadi Allah yang menyertaiku, yang akan membuat kami berhasil dalam segala hal. Terima kasih Bapak. Kami dengan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pak Joko yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita kembali Bapak Ibu untuk terus bergaul akrab dengan Roh Kudus di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya saya mengundang dengan kasih Ibu Evi untuk memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, ajarlah kami ya Tuhan, selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap hari ya Bapak, sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Setiap kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Buat Bapak Gembala kami Pak Joko, Tuhan memberkatinya ya Bapak dalam setiap pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya dalam pelayanannya Tuhan memberkatinya. Tuhan menjagai kesehatannya. Tuhan memberkati keluarganya ya Bapak, anak cucunya, istrinya, juga anak-anaknya, menantunya semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Pak Joko. Biarlah Pak Joko sebagai gembala di tempat ini Tuhan menjadi panutan buat kami ya Tuhan. Tuhan berikan dia hati yang bijaksana ya Bapa dalam mengembalakan kami sebagai domba-domba-Mu. Tuhan berkatilah kami ya Bapa, yang sebentar kami akan memberikan ucapan syukur kami ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati mungkin tangan-tangan yang hari ini tidak dapat memberi. Tuhan berkati biarlah minggu depan mereka dapat memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita yang daripada Engkau saja. Tuhan berkatilah persembahan ini untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
silakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Oke, silakan Kak Yandi. Cek tes 1 2. Oke, ini kayak pengumuman terakhir ya untuk retreat ini, karena minggu depan, nggak terasa ya kita umumin udah tiap minggu. Jangan marah ya Bang. Oke, udah minggu depan ya, bener ya minggu depan ya. Ini tanggal 14 kita akan sama-sama the first youth retreat COC. Kita akan buat meriah. Pokoknya excited ya. Buat yang belum daftar, masih ada kesempatan 1 minggu lagi. Ya, buat adik-adik semuanya belum daftar, ayo sama-sama. Percayalah, ini momen yang tidak akan terulang 2 kali. Ya, dimana kita sama-sama kita cari Tuhan, kita getting closer kepada Tuhan dan juga sesama, tapi dengan keren, dengan fun ya. Jadi 14 sampai 16 Juni minggu depan, dan hari ini terakhir juga kita akan ada bazar untuk mensupport kegiatan ini. Kita akan jualan minuman seperti biasa. Boleh banget kita sama-sama kita ramaikan, kita beli ya, kita borong semua, kita habiskan. Oke, terima kasih ya untuk banyak sekali yang sudah ikut terlibat dalam prepare ya, persiapan retreat kita ini. Saya mewakili mungkin panitia dan juga semua tim youth mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah mensupport, baik itu dana, baik itu tenaga, dan juga kesediaannya. Juga nanti akan ada antar jemput yang sudah daftar untuk menjadi bagian transportasi juga. Terima kasih banyak. Kami juga berterima kasih juga untuk gereja yang juga mensupport ya, mendukung ini, karena kita percaya anak-anak muda itu masa depan gereja. Ya, kita mau buat anak youth ini ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Bukan cuma itu, tapi menjadi berkat buat teman-temannya nanti di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukankah COC kita ini bertumbuh dan bertambah? Amin. Pokoknya semangat semuanya. Minggu depan kita akan mulai sama-sama. The first retreat ini harus benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita buat pokoknya meriah dan seru banget. Oke, sekali lagi terima kasih. Pengumumannya sampai di sini saja. Minggu depan kayaknya nggak ada lagi pengumuman ya, langsung jalan. Kalau yang masih mau daftar buat transportasi kayaknya masih butuh ya 1-2 mobil, silahkan daftar ke panitia. Terus tadi ya adik-adik yang belum daftar, ayo masih ada 1 minggu, saya himbau ayo segera daftar. Ajak temannya juga boleh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya ada tambahan untuk pengumuman. Saya untuk mendukung sementara, saya mengundang Pak Johnson ke depan. Cover saya dulu Pak. Baik, sebelum saya mengumumkan saldo dari donasi untuk rehabilitasi gereja, sebelumnya kami akan sampaikan juga bahwa untuk progres kerja yang pertama, berapa Pak? Progres kerja yang pertama Sekitar 83 jutaan. Sekitar 83 jutaan lah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat bahwa mungkin sebagian, mungkin 90% sudah selesai. Ya, 90% sudah selesai. Ya, masih ada pekerjaan tambahan, masih dalam perjalanan, jadi belum selesai. Mungkin nanti di sini ada pemasangan lampu, nanti Bapak Ibu bisa lihat lampunya kayak apa hasilnya. Tapi yang di sini saya akan sampaikan bahwa untuk pengumpulan atau sumbangan dari Bapak Ibu telah kami terima sampai hari ini berjumlah Rp31.700.000. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi di dalam renovasi gereja kita. Dan untuk
pelunasan dalam pekerjaan ini kita telah melunasi 75% kepada tukang, pada pemborong 75%. Dengan total kurang lebih sekitar 70-an lebih rupiah lah. Satu termin itu kita bayar diambil menjadi 4 termin ya kalau nggak salah ya. Termin pertama sama termin keempat sampai keempat itu total terminnya adalah 24 juta sekian. Kita udah bayar termin ketiga, tinggal 1 termin lagi yang akan kita lunasi. Plus nanti ada pekerjaan tambahan. Kurang lebihnya saya belum tahu juga ya Pak. Oke. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak Mutu. Kemudian sampai saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Ya. Seberapapun yang Bapak Ibu taburkan itu memberkati gereja ini, dan Tuhan akan memberkati kita juga. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, masih ada satu pengumuman lagi. Oke. Untuk baptisan, gereja akan mengadakan baptisan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kemudian untuk katekisasi akan dilakukan pada tanggal 9 dan 23 Agustus tahun 2026. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Junkian. Selanjutnya kita juga mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei. Ada Saudari Mei, ada Ibu Wati, Saudara Michael, Ibu Desi, Ibu Desita, Ibu Tio Sunio, Ibu Sunio, Ibu Wiwit, Bapak Palo, ya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Bapak Ibu yang berulang tahun saya undang maju ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. Pak Johnson nggak perlu maju Pak, berdiri sebentar Pak, berdiri sebentar. Bapak Ibu, Pak Johnson selama renovasi tempat ini saya lihat kami ada grup antara kontraktor dan penatua dan Pak Johnson. Pak Johnson begitu aktif, seringkali bolak-balik ke gereja di tengah kesibukannya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan, kita ucapkan terima kasih buat Pak Johnson. Makasih Pak Johnson sudah melayani bersama di tempat ini, khususnya masa-masa renovasi. Seringkali Pak Johnson bolak-balik. Tuhan memberkati pelayanan Pak Johnson. Makasih Pak. Yang ulang tahun ada lagi? Ibu Wati, Ibu Sunio. Bapak Ibu, ada satu berita gembira lagi, karena renovasi kita sudah 95% selesai dan sudah debu-debu kotoran sudah diangkat, sampah sudah diangkat. Mulai minggu ini kita akan kembali setelah ibadah, kita melanjutkan fellowship bersama dengan makan bersama. Bocoran dari tim konsumsi, karena ini hari udah 4 kali kita puasa, 1 bulan kita puasa, kita buka dengan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami boleh hadir bersama, bertemu dengan keluarga kekasih-kekasih kami di tempat ini ya Tuhan. Boleh bersuka cita bersama, meninggikan nama-Mu, dengar pesan-Mu bagi kami semua.
Pada pagi hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan, berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan memberkati kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan. Memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat selalu naik, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini, melayani gereja. Tuhan memberkati kehidupan mereka, tambah-tambahkan berkat. Pengurapan dari Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.